Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa hebat yang selalu semangat dalam belajar? Video pembelajaran kita hari ini statistika ukuran pemusatan. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi dan contoh soal modus untuk data berkelompok. Selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Ariza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentar Anda. Berikut adalah kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Kemudian materi singkat mengenai ukuran pemusatan data berkelompok, di mana pada video kali ini kita fokus membahas tentang modus pada data berkelompok. Untuk video sebelumnya sudah kita bahas mengenai rata-rata atau rataan hitung, median, dan kali ini kita akan membahas tentang modus untuk data berkelompok. Masih diingatkan bagaimana cara menentukan rata-rata, median, dan modus pada data tunggal yang sebenarnya sudah kalian pelajari pada saat tingkat SMP atau MTS derajat. Ini adalah contoh soal 1, contoh soal 2 dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana diberikan penjelasan atau keterangan hasil modusnya masing-masing, di mana pada tabel contoh soal 1 modusnya adalah 47,1 dan pada tabel 2 contoh soal 2 modusnya adalah 454,5. Kemudian pada contoh soal 3 diberikan penjelasan atau keterangan modusnya adalah 160,3. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara bersama-sama dan membuktikan apakah modus contoh soal 1, 2, dan 3 memang seperti jawabannya yang sudah diberikan atau keterangan yang sudah diberikan. Kita akan membahasnya mengenai modus. Pada contoh soal 1, tabel 1, distribusi frekuensi usia 50 orang terkaya diperoleh modusnya adalah 47,1. Sekarang kita buktikan. Ini adalah tabel distribusi frekuensi, di mana terlihat untuk menentukan kelas modus atau letak modus itu kita lihat frekuensi yang paling besar. Pada tabel 1 ini frekuensi yang terbesar adalah 20, yaitu di kelas keempat, ya. Sehingga kita dapat menganalisisnya bahwa kelas keempat adalah kelas modus. Dan frekuensi adalah 20, batas bawahnya adalah 45. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencari atau menentukan selisih frekuensi sebelum kelas modus yang disebut D1 dan frekuensi setelah kelas modus yang disebut dengan D2. Ya. Jadi letak kelas modus pada kelas keempat yaitu 45 sampai 49, kemudian selisih atau D1 sebelum kelas modus ada 20 dikurang 7 adalah 13. Lalu selisih dengan frekuensi sesudah kelas modus adalah D2, yaitu 20 kurang 8 sama dengan 12. Panjang kelasnya 5 atau intervalnya. Lalu tepi bawah diperoleh dari batas bawah dikurang 0,5. Yaitu 45, batas bawahnya dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan modus adalah modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah I atau interval atau panjang kelas dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Setelah kita ketahui masing-masing, maka modus sama dengan tepi bawah kelas modus adalah 44,5 ditambah 5 adalah interval atau panjang kelas dikali D1 adalah 13 dibagi D1 tambah D2. 13 tambah 12 sama dengan 44,5 ditambah 2,6 sama dengan 47,1. Maka benar bahwa tabel pada contoh soal 1, tabel 1 modusnya adalah 47,1. Kemudian
Masih sebagai latihan mandiri 1 pada materi modus, silakan kalian cari dengan cara yang sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu pada tabel 2. Tabel 2 yaitu contoh soal 2. Modusnya adalah 454,5. Dengan mengikuti atau memahami cara sebelumnya yang seperti ini, maka silakan sebagai latihan mandiri 1 untuk mencari modus pada contoh soal 2, tabel 2, distribusi frekuensi skor tupel. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal 3, di mana modus pada histogram ini adalah 160,3. Dari gambar histogram, jelas terlihat bahwa kelas modus berada di kelas keempat, karena frekuensi terbesarnya adalah 8. Lalu kita menganalisis selisih dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 8 kurang 4 disebut D1, kemudian 8 kurang 6 disebut D2 dengan frekuensi sesudah kelas modus, sehingga panjang kelas dari 142 sampai 147 atau 157 sampai 162 adalah 5, lalu tepi bawahnya adalah 157 itu sendiri, karena di sini yang ditayangkan pada keterangan sumbu X adalah tepi bawah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dapat juga bahwa pada sumbu X diberikan keterangan selain dari tepi bawah juga batas bawah atau titik tengah atau interval-interval tiap kelas. Jadi variasi dari bentuk tampilan histogram. Jadi dari keterangan sini dapat ditentukan modus dari usia 50 orang dari tinggi badan, ya, tinggi badan, yaitu modus sama dengan 157 tepi bawah ditambah 5 yaitu interval dikali 4 D1 nya dibagi 4 tambah 2 D1 ditambah D2 sama 157 ditambah 3,3 160,3. Berarti benar bahwa ini adalah 160,3. Untuk selanjutnya, latihan mandiri 2, ada histogram seperti contoh soal 3 juga, hanya beda keterangan atau datanya, yaitu nilai ulangan harian matematika siswa kelas 12 dalam bentuk histogram ini. Silakan kalian cari atau tentukan modusnya, ya, seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat, Anda sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.